Tapi kita siap mempertaruhkan nama baik Allah, sekalipun yang kita hadapi adalah iblis dan dajjal. Saking mulianya kita ini, maka dahsyat luar biasa pahala yang Allah janjikan. Jangankan berjuang berjihad dengan darah dan nyawa kita, Ihya'us sunnah saja, menghidupkan sunnah Rasulullah, pahalanya dahsyat. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di hari manusia mematikannya, dia mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Umar bin Khattab. Umar ketika berjalan dari sana, gagah luar biasa. Rasul tersenyum melihat Umar. Allahu Akbar, Subhanallah. Lalu Rasul melihat ke sana, di sana nggak ada siapa-siapa. Para sahabat bingung, kenapa Rasulullah tersenyum melihat Umar dan di sana nggak ada siapa-siapa? Ya Rasul, kenapa Anda kagum sama Umar? Umar mah biasa itu, mantan preman pensiun. Maaf ya, enggak viral ya kalau bilang Umar mantan preman ya. Saya nggak nyebut Nabi Musa loh. Ya kok jadi ke situ? Di skip. Baik. Ya rahmatullah, apa kata Rasulullah? Di saat kalian melihat Umar berjalan dari sana, aku melihat iblis berjalan dari Allah yang berlawanan. Jadi berpapasan tuh, berhadapan-hadapan. Apa yang terjadi? Begitu iblis sadar dia di depannya ada Umar, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Bayangkan, iblis berpapasan. Iblis ini rajanya setan, berpapasan dengan Umar. Yang lari duluan, iblis. Lah kalau kita kita berpapasan dengan setan. Jangan dulu iblis lah, setan aja dengan ifrit misalnya. Mau ifrit, mau amit, mau amit-amit. Ketika kita berpapasan dengan setan, yang lari duluan siapa? Lah kita. Dahsyatnya para sahabat. Ya. Jadi, iwafilah, kita berada di ending peradaban, pertarungan. Reputasi yang diperjuangkan bukan reputasi para nabi dan rasul saja. Bukan hanya nama baik Rasulullah, nama baik Allah yang kita pertaruhkan. Karena yang kita hadapi adalah dua sosok yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Ini pertarungan paling bergengsi sepanjang pertarungan hak dan batin. Tapi Allah yang mempercayakan kita sebagai pemain pelaku-pelakunya. Lalu saya minder sebetulnya, ya Allah, apa artinya saya dibandingkan dengan para sahabat? Iwafilah, kalau dibandingkan sekali lagi, siapa yang lebih baik, sahabat atau kita? Halo? Kemana nih suaranya? Mana yang lebih baik, sahabat atau kita? Yakin? Boleh saya pinjam Qurannya, Mas? Baik, saya tanya kembali, bisa pinjam satu Quran yang kecil aja, sedang kayak sebulan. Jadi siapa yang lebih baik, sahabat apa kita? Iwafilah. Suatu hari Rasulullah bertanya, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mu'min manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Pernah saya sampaikan ini? Pernah belum? Pernah kayaknya, masih lupa. Apa sudah ingat ini? Kayaknya masih lupa. Biasanya sebelum lupa ingat dulu. Pernah ingat? Belum, baik, saya sampaikan lagi. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mu'min manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, Al-malaikat ya Rasulullah, para malaikat ya Rasulullah, mu'min yang menakjubkan imannya. Nah, bukan ya Rasulullah, bukan. Kaifa la yu'minuna? Bagaimana para malaikat tidak beriman? Wahum inda rabbihim, mereka ada di sisi Allah kan? Para malaikat ada di sisi Allah. Gak mungkin mereka tidak beriman, pantas mereka beriman. Begitu ya Rasulullah. Lalu siapa lagi dong, Dok? Antum ya Rasulullah, alam wa rasul. Kalian ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Mukmin yang paling menakjubkan imannya. Apa jawab Rasulullah SAW? La kaifa la nu'minu, bagaimana kami tidak beriman? Wal wahyu yunazilu ilaina. Aduh kasihan Mbak yang di sana melihat terhalangnya. Ya. Bingung saya nih, di mana berdirinya? Ya. Wa kaifa la yu'minu. Mas, kalau saya di sini terlihat gak Mas kameranya, Mas? Nah. Mbak punten Mbak agak dekat, Mbak. Bagaimana kami para nabi dan rasul tidak beriman? Wal wahyu yunazilu ilaina, sementara wahyu turun pada kami. Wajar kami beriman. Kami selalu dikontrol oleh wahyu. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Siapa tuh, Bro? Akhirnya para sahabat berkata, "Nahnu ya Rasulullah ashabuk." Kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda. Lah, bukan kalian. Kaifa la tu'minuna? Bagaimana kalian tidak beriman? Wa ana baina azharikum, aku ada di tengah-tengah kalian. Pantas kalian beriman karena kalian bisa melihat aku bagaimana aku memanage hari-hariku. Ya, setiap hari dari pagi sampai malam. Di antara kalian ada yang berbuat salah.
Aku tegur kalian, aku luruskan kalian, selamat kalian dari perbuatan dosa, dari neraka. Wajar kalian beriman, aku ada di tengah-tengah kalian. Bingung para sahabat. Akhirnya balik bertanya, "Famanil ladina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?" Maka mukmin mana ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya bagi kami? Jika malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat bukan. Lalu apa jawaban Rasulullah? Alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina hina min ba'dikum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah mereka yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiqu nabi wala bikum. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Ilahillah, siapa yang Rasul maksudkan? Bertemukah kita dengan Rasulullah? Ada yang pernah bertemu Rasulullah di sini? Atau mimpi barangkali? Bayangkan, jangankan bertemu, mimpi saja kita belum pernah mimpi bertemu Nabi dan Rasul kita. Apakah kita sejaman dengan para sahabat? Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari lembaran mushaf ini? Dan dari mana kita tahu Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW kalau bukan dari kitab ini? Dan kita beriman kepada isinya kan? Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik. Maka tidak salah jika Allah hidupkan kita di akhir zaman, karena kita layak untuk mempertaruhkan pertarungan akhir zaman antara hak dan batil. Kita siap insya Allah memperjuangkan reputasi bukan hanya nama baik para Nabi dan Rasul termasuk nama baik Rasulullah, tapi kita siap mempertaruhkan nama baik Allah sekalipun yang kita hadapi adalah iblis dan dajjal. Allahu Akbar. Terbayang tidak wafillah saking mulianya kita ini. Maka dahsyat luar biasa pahala yang Allah janjikan. Jangankan berjuang berjihad dengan darah dan nyawa kita, Ihya'us sunnah saja, menghidupkan sunnah Rasulullah, pahalanya dahsyat. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di hari manusia mematikannya, dia mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, asyhadu minna wa minhum ya Rasulullah? Syahidnya kami atau syahidnya mereka di masanya? Apa kata Rasulullah? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini Ihya'us Sunnah menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Baik, seperti apa 100 kali pahala mati syahid? Saya bahas 1 kali pahala mati syahid saja. Betul ya? Saya lihat di Instagram atau di WA, UAS pernah menyampaikan itu. Ya. Mungkin sama dengan apa yang UAS sampaikan ya. Saya belum membaca. Iwafillah. Keutamaan orang yang mati syahid, sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyayat tubuhnya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Fadata'lamu bi'adamil maut ila qadamtina maut. Maka orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut saja. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, betul sekali, terima kasih Ustaz. Saya mati syahid Ustaz. Kematian saya tidak sakit Ustaz, seperti gigit semut. Tunggu, siapa yang kirim WA sama saya? Yang kedua, Allah haramkan bumi menghancurkan tubuhnya.